guys, balik lagi di Genur Rasa Podcast. Hayu. Apa kabar Mas Zumi? Wow, baik sekali Dwi. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar? Apa kabar nih Dwi? Lama nggak kelihatan ya? Alhamdulillah Mas, aku habis liburan. Habis liburan. Iya. Akhir Januari itu harus liburan. Betul. Oke. Banyak ini jadwal padat. Jadwalnya padat. Padat. Dari mana aja kemarin? Aku kemarin ngisi seminar. Seminar. Iya. Seminar tentang apa sih? Aku ini apa namanya? Afiliator. Wih. Afiliator tuh apa ya? Tentang yang untuk kayak BA gitu ya? Iya, brand penipu. Oh. Oke, dari penipu nih. Dari trading itu kan trading yang kamu sebutin tadi itu kan sebutin itu kan bisa diakses dari komputer, juga diakses dari HP. Smartphone. Tapi yang orang yang katanya kamu itu katanya penipu itu ya, itu seringnya tuh mainnya di mana, Wi? Kayak si Doni salah kanan. Iya salah kanan. Itu nggak tahu Mas, itu nggak tahu mainnya di mana. Tapi setahu aku kayak Binom Skuy. Iya, Binom Skuy sama Olimpik, Pik Olimpik. Oke. Kenapa tuh? Kenapa? Ya kenapa? Yes, mereka kan sering main di situ kayak jadi afiliator, terus ngajak-ngajakin orang. Tapi kan kita kan nggak tahu ya, kita kan belum tahu sih, ya. Kita belum tahu karena belum tahu, ya. Mungkin korban-korbannya mungkin lagi masih pada itu ya nggak kan. Tahu juga sih lah. Semoga aja mereka uangnya bersih. Jadi kalau misalnya itu pun terbukti, pasti kan pertama depresi lah. Iya. Depresi ya kena ya. Ya masalah uang itu nggak mungkin lah, macam-macam ya. Ini kan untuk kebutuhan hidup. Satu, kebutuhan hidup, terus akan jadi kalau kehilangan uang, yang rugi itu akan depresi akhirnya. Mental health-nya kena. Iya. Itu tuh kayak faktor-faktor. Jangan saru nanti yang edit jangan. Padahal kita bukan mau ngomong itu loh Mas. Apa tuh? Kita tuh kali ini kita bakalan bukan ngomongin tentang trading ya. Kali ini kita bakalan ngomongin tentang apa namanya? Apa ya? Dampak inilah sosial media sama remaja lah ya. Sama mental. Iya, mental health. Untuk mental health. Oke, dampak pertama, sosial media itu kamu gunain untuk apa, Wi? Aku biasanya sosial media itu kalau aku ya, Mas, kalau aku sih cuman sekedar buang penat. Iya. Jadi kan kayak kita beli kacang. Ini ibaratnya bener. Ya, ibarat kita ke pasar beli kacang terus kita lepasin kacangnya, lepas pinat. Lepas pinat. Oke. Jadi kalau menurutku sosial media ya emang satu tuh untuk mengisi waktu pertama ya. Jadi kita bisa bedain waktu yang untuk main sosial media, waktu berkumpul, waktu kerja dan lain-lain. Kalau menurutku kalau kelebihan main sosial media bertampaknya buruk. Jadi kalau kebanyakan ya. Contohnya menurutmu apa, Wi? Contohnya kalau misal mageran ya gitu ya, Mas. Contohnya berarti kayak kadas, kurap. Ya enggak dong. Iya. Saking nggak mau mandi. Iya. Iya. Nanti mau main Facebook dulu gitu. Main Instagram dulu. Foto-foto dulu. WA-an dulu. Jadi karena mager jadi kadas, kurap. Panu. Bibir pecah-pecah. Enggak minum ya. Ya enggak minum. Lupa minum. Kalau menurutku ya dampak yang kena karena sosial media itu ya pertama ya kita depresi dulu. Iya. Karena apa nih faktornya? Faktornya tuh mungkin karena kita ngelihat postingan temen yang mewah. Nah, jadi mungkin kayak ke-trigger ya. Kok aku nggak punya? Aku di sini aja gitu. Dia udah sampai sana. Yang mana? Sampai sana lah, jauh. Oke. Nah, terus kedua faktornya mungkin kita tuh kita nggak bisa menikmatin hidup, jadinya kita melihat sosial media itu sebagai trigger yang lain-lain, maksudnya dari yang kayak pasangan, misalnya nih orang ini punya pasangan nih, punya pacar dia share terus nih di sosial media. Betul. Kita sebagai pengguna sosial media yang aktif
yang kaum milenial lah, Iya. kaum milenial Milenial pasti aktif ya. Akhirnya ke-trigger juga. Iya betul. Jadi kurang rasa percaya diri kedua. Jadinya tuh kamu kok punya pacar, aku kok nggak punya pacar, kayak gini. Pengen punya pacar. Aku pengen pacarmu. Maaf ya. Ada manajer. Iya, jadi kedua tuh kurang percaya diri. Ya, Tapi betul. menurutmu apa, Wi? Kalau yang lain tuh, kalau misalnya nih apa namanya faktor-faktor lain untuk mempengaruhi depresi untuk mental health dari sosial media tuh? Faktor-faktor lain tuh kayak banyak sih mas. Sosial media tuh kita nggak bisa ngontrol sosial media. Iya. Yang bisa kita kontrol cuman diri kita. Karena soalnya sosial media kan kayak sering kita bisa dapat positif apa negatifnya. Iya, betul. Kalau mau positif ya cari yang positif, kalau negatif kayak misalkan negatifnya banyak banget mas. Negatif banyak banget dari sosial media, betul. Ada misal biasanya ada yang buat ngerasani, ada yang buat konten ngirimin foto-foto atau video-video syur tanpa diminta loh ya, padahal sama teman misalnya gitu. Oh iya gitu kan. Tapi banyak kan minta pertanyaan. Iya tapi kebanyakan tuh minta. Iya tapi benar. Iya. Misalnya kita masuk ke dalam situasi grup yang kacau balau, terus kita dapat gitu-gitu ya itu negatif banget itu, benar. Kadang-kadang positif lah. Ya positifnya kita ambil yang terserah yang mana ya. Gitu. Namanya juga ya teman-teman lah biasa Teman-teman. gitu. Candaannya Bercanda. Itu mengakrabkan, mengakrabkan, betul. jelas. Itu penyesuaian. Bukan, apa namanya? Penyatu masyarakat. Betul, gitu. Penyatu Indonesia iya, itu. penyatu. Kita lihat belahan duren, maksudnya belahan duren dan lain-lain itu penyatu. Iya. Aku punya ini kok gini banget sih, punya ini gini banget sih. Positifnya itu penyatu lah. Penyatu, iya. Aku setuju banget sama kamu, Wi. Jadi yang pertama ada positif dan negatif. Kita ambil negatifnya dulu. Karena sosial media tuh sekarang katanya ya, ini quotes sekarang ya. Asik. Menyatukan. Katanya sama mas. Nggak tahu ini ya. Iya, Aku cuma mengutip aja ya. Mungkin Albert Einstein. Albert mungkin dulu Dulu kan dia main Pinterest sama Pat and Mick 33 Albert Einstein ya. Jadi ini kita ngutip aja ya. Minum dulu. Oh, yaudah silakan. Ya sambil bicara lah, Wi. Nah jadi tuh aku ngutip nih, sosial media itu menjauhkan yang dekat, dan mendekatkanlah yang jauh. Maksudnya betul. Kan kayak kita kumpul, ini negatifnya ya. Kita kumpul di sebuah kafe atau tongkrongan, terus yang lainnya pada main HP. Harusnya kan kita jarak dekat itu harus kita bisa ngobrol asik. Betul. Tapi kenapa dengan sibuk dengan gadgetnya? Satu itu ya, itu negatifnya. Kedua, ya kayak kamu tadi tentang penyatuan untuk grup WhatsApp dari yang ngomongin, ngerasanin, gibahin dan lain-lain ya. Itu tuh membikin kita pola pikir kita tuh akhirnya kacau kalau menurutku tuh. Betul. Tapi ada sisi positifnya dari itu. Sosmed. Satu ya, kalau aku terangin pertama ya, Wi. Kayak kita minta bantuan, kayak misalnya ini nih donor plasma. Nah, itu kan lewat sosmed. Oh iya, biasanya di BC-in, di broadcast. Iya, di broadcast. Ini ada donor plasma yang B+. Iya. Apa sih? Aku nggak tahu. ya itu ya. B+. Ya, terus ada yang kedua tuh kayak sosial media tuh nggak serta merta tentang negatif aja. Ya, nggak tentang negatif aja. Jadi yang kedua tuh kayak membantu pola hidup sehat. Satu kan karena internet itu kan kita dikasih tahu tentang pola hidup sehat, ilmu gitu tuh. Tapi kamu menurutmu ada positifnya nggak dari sosial media? Kalau sosial media itu ada mas. Apa karena tuh? Ya kayak tadi mendekatkan yang jauh. Jadi misal kita mau ngobrol sama keluarga jauh gitu di luar kota misal. Atau lagi keluar kota pelesiran gitu, liburan. Lagi liburan ya gitu ya. Iya. Terus kangen nih pengen telepon, kita bisa PC. Sleep call. Itu fungsinya apa, Wi? Sleep call. Itu fungsinya apa ya? Turu bareng.
Tidur bareng. Jadi nih, kita ilustrasiin ya sleep call ya. Aku punya pacar nih. Iya. Pacarku cantik misalnya nih. Asik. Nah, kita jauh LDR. Dia di Bogor, aku di Ngawi. Iya. Heeh toh, nek Ngawi toh. Nah, terus kita kan karena rindu lah ya. Rindu dengan jarak. Iya. Akhirnya kita pertama teleponan mungkin Iya. ya, teleponan Iya. karena mungkin ada rasa canggung dan malu misalnya belum mandi. Belum mandi. Padahal malu belum mandi gitu. belum jelek. mandi. Buluk-buluk. Iya. Padahal paling bagus malah belum mandi. Iya kan? Cantik. Nah, terus kita teleponan dulu. Halo, kita mau nggak nih video call? Mau. Yeah. Nih udah malam nih posisi nih. Udah malam. Terus video call lah sampai video call terus pandang-pandangan cerita-cerita. Itu nyeritain apa sih ya? Aku nggak tahu. Nggak tahu, Mas. Aku belum pernah tuh. Nah, mungkin ya ini mungkin ya ilustrasinya gini. Nah, terus sampai lah tertidur. Nah, ini enggak, belum tidur dulu, Mas. Oh, belum tidur. Ngapain? Gini. Terus belum lama-lama es nih. Tangannya Gerakin yang mana? gerakin kaki. Oh ya, karena pegel. Kayak gini juga. Iya. Tangannya gerak. Iya, dipijat-pijat. Pijet-pijet. Mulai memijit. Mulai memijit, diurut sampai lemes. Iya. Sampai tidur. Karena Pada ngurut. sleep call, Iya. Nah, terus ya itu. Tapi aku nggak tahu loh sampai sekarang fungsi sleep call itu apa. Iya sih, Mas. Enggak Iya. ada fungsinya sih. Ya mau rindu pun kayak apa. Tapi kan kurang enak kan. Iya. Maksudnya kurang greget bertemu Iya, loh ya kalau betul. menurutku ya. Kalau kalian kangen mending disamperin lah. Samperin, ketemu, ajak makan, jalan. Kangen bukan cuma omongan, Iya, tapi usaha. harus ada usaha. Betul. Menurutku gitu ya, Iya, sleep betul. call itu ya. Betul. Tapi nih kita kembali lagi ke mengatasi depresi dari sosial media menurutmu tuh apa, Wi? Kayak kamu tuh pernah nih di satu ketika titik jenuhnya kamu tuh anjing. Ini kenapa nih sosial media kok isinya gini semua? Iya. Kamu tuh gimana Ada lah. caranya tuh? Kayak misal sebenarnya emang orang-orang niatnya bukan pamer harta ya, Mas. Iya, Kayak misal karena pamer harta gitu. Ya ini ekspresi mungkin Iya, ya. Mungkin ya, mengekspresikan, mengekspresikan. iya. Ingin membagikan kesenangan. Tuh. Kadang kan nggak mungkin membagikan kesedihan. Iya. Nanti dilihatnya sengsara temen ge wong kayak gitu. Maaf nih ya, misalnya ini nih juga untuk teguran untuk orang-orang yang misalnya ada kerabat yang meninggal. Kalau menurutku itu nggak etis. Kalau Iya, jangan di-post. kalau menurutku ya, Iya. mungkin kalian itu mau lah di post-post, tapi aku nggak Iya, suka sih kalau iya, gitu. iya, betul. Ya itu karena gimana Wi tadi kamu Apa ya tadi sampai mana sih? sampai membagikan. Oh iya. Membagikan. Kayak bagi-bagiin kesenangan kan. Terus mungkin niat orang cuman pengen share ini aja kesenangan. Share kesenangan. Gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa aduh, ini dia kayaknya kaya banget, enak banget ya gitu. Kayak seneng banget, hidupnya seneng kayak gitu. Iya. Terus kita jadi aku mau uninstall aja gitu. Cara biar uninstall. Iya, uninstall aja atau enggak deaktif. Oh, diaktifin akun. Jadi tuh ada langkah-langkahnya, yaitu kalau menurutmu itu adalah deaktifin akun atau Tadi sampai mana kita, Mas? sampai kamu cerita tentang mengatasi menghapus Oh, menghapus sosial media. Iya. Kalau buat cara mengatasi biar kita enggak kayak merasa ngedown melihat snap orang, misal uploadan orang gitu. Paling ya membatasi diri bermain sosmed. Paling deaktif akun. Kalau enggak hapus aplikasinya, kalau enggak nonton film aja udah. mungkin kalau menurutmu itu cabut dari akarnya mungkin ya. Jadi kalau pusat permasalahannya di mana nih? Iya. Misalnya nih salah satu contoh Instagram. Instagram itu pusat masalah. Akhirnya kamu cabut aplikasinya dan hapus itu mungkin cara pertama ya. Ada lagi kan kayak tips yang lain. Yang lainnya paling kalau aku sih ya, Mas, kalau aku sih yang melakukan gitu. Oke. Itu mungkin menurut orang-orang kebanyakan. Oke. Ada yang kayak gitu sih. Iya. Cuman kalau aku masa bodoh Masih perlu. karena Kalau bahasa Cileternya apa ya? kita bodoh dari, bisa bodoh dari. Bisa bodoh dari. Iya. Oh iya sudah.
Kalau misalnya kalau orang sini lah ya orang sini kayak ngajur lah opet gitu. iya. Kalau misalnya aku itu masa bodoh, pertama masa bodoh, terus pikirnya tuh masa bodohnya karena kalau tujuan kita mau ke Bandung, kalau misalnya yang datang kereta Depok duluan, kenapa kita iri sama yang Depok? Kan kita tunggunya yang Bandung. Oke. Jadi Sesuai tiket. Iya, sesuai tiketnya lah. Jadi dia jalan duluan, orang dia Emang tujuannya Depok. Iya, misalnya Depok bukan. Kita beda arah. Iya, kita beda arah. Itu analoginya. Iya, betul. Jadi kalau menurutku tuh tips untuk orang-orang yang depresi mungkin pada rasa jenuh udah ini kok lihat postingan kok gini semua. Kalau aku ini jangan misalnya tuh jangan contoh sama orang-orang ya, misalnya ini mungkin aku sebagai netizen. Jadi itu kayak ada postingan misalnya nih di Instagram Explore ada postingan tuh yang bikin aku tuh sih ini orang gitu ya gitu ya. Ya aku akhirnya komen tapi pakai akun asli, jangan pakai akun. Kalau misalnya kalian melampiaskan dengan akun palsu sama aja kalian bohongan gitu. Ya bohongnya gitulah, bohongnya kalau penakut. Nah, aku sebagai itu tuh satu tuh untuk mengatasi itu ya kita luapkan aja ekspresi kita. Cara mengekspresikan kita harus bisa respon. Ibaratnya gitu. Kalau kamu mau respon itu mau baik benernya menurut kamu ya responin aja. Kalau menurut gitu aja. Kedua mungkin sama kayak di bawah kamu. Nah, jadi itu jadi sama kayak kamu ya. Jadi aku tuh melampiaskannya ke nonton film. Nonton YouTube kan nggak mungkin ada yang bikin kita bikin depresi. Kita kan carinya hiburan, musik atau film. Kenapa menurutmu tontonan di YouTube itu baik? Menurutmu ya ditonton lah. Karena yang baik ada juga, yang buruk ada juga. Ya kayak yang buruk nih ya di YouTube. Ini menurutku ya kayak adu domba antara masih partai dan lain-lain. Itu ngapain ke YouTube? Iya betul. Itu bapak-bapak lah. Iya. Jadi tuh aku tuh paling aku males banget kalau ada parpol. Betul. Karena aku tuh udah Pancasila. Apa? Asal Aku strawberry. kamu strawberry. Iya. Aku udah strawberry. Aku udah beneran bukan ngomong. Kita mau bahas apa lagi mas? Ya udah terakhir nih, sosmed itu emang banyak negatifnya, bikin kita yang depresi dan lain-lain sampai kita mental health-nya kena. Menurutmu ini dari sudut pandangmu aja, kebaikan dari sosial media yang untuk membantu mental health itu apa? Misalnya kan kita ngambil dari tadi itu ngambil negatifnya terus, kita ngambil positif apa dari sosial media? Paling sosial media ya, cuma mental health sih, maksudnya sosial media bisa dimanfaatkan juga, bisa buat biar jadi nggak cuma bikin gaun doang gitu, jadi dimanfaatinnya buat misal kita punya karya di post aja nggak apa-apa, buat berkembang, mengembangkan karya kita, atau enggak kita paling kayak misal memanfaatkannya tuh buat promosi apa kayak kita punya usaha promosi gitu aja sih. Sama jangan terlalu banyak hate speech lah. Oh iya. Jadi ke dua kalau aku tuh ya sosial media itu kan ada macam-macam. Sosial media itu hanya untuk mengungkapkan keresahan. Misalnya kita tuh ada masalah hidup nih, kita tuangkan ke sosial media. Misalnya gitu ya, kita untuk sosial media itu untuk menuangkan aja. Kedua, ini untuk tips aja ya. Misalnya tipsnya untuk orang-orang yang malu berekspresi, bikinlah second account. Jadi kan untuk orang-orang yang tahu kita aja, itu tuh sebenarnya itu emang alternatif
Jadi misalnya ada Instagram kita punya second account untuk berekspresi sebebas mungkin. Iya. Mau foto kayak apa terserah, mau apa. Soalnya yang lihat cuma teman-teman kita gitu. Iya Bukan, gitu. Karena sosial media itu kan nggak dibatasi teman. Kalau kamu mau follow dia dengan nggak kenal, akhirnya saling tahu ini ternyata orangnya gini ya, gitu. Jadi menurutku tipsnya itu ada dari untuk positifnya ya, kamu bisa untuk berjualan pertama. Maksudnya berjualan, mau berjualan apa terserah, untuk mau memasarkan dan lain-lain. Iya. Terus yang kedua kayak kamu tadi apa namanya? Tadi kamu apa ya? Berkembang. Oh, berkembang. Mengembangkan apa kayak buat Iya. nge-share karya. Iya, betul itu. Nah, udah nih kalau menurutku tuh positif dari negatif tadi kita udah bahas Semua ya. Ini selesai kita mas. Selesai aja. Diskusinya ini. Diskusi. Soalnya ini tema berat banget sih untuk aku. Aku sampai pups. Aduh. Cakap-cakap nih. Ih. Ada obatnya sih. Ada ini. Oh iya. Kita minum Max. Ternyata kita ada Sponsornya ya. Kita sponsor tapi nggak disponsori. ya, mudah-mudahan masuk kita ini. Dan masuk juga Milmax. Max is better. Ya kan, Wi? Tutup aja. Terima kasih udah nonton podcast kita. Jangan lupa di like, Comment, and subscribe. share. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Ciao. Bau. Ih, bau.